kita tersusun dari miliaran sel. Tapi tahukah kamu bagaimana sel bertahan, terluka, dan akhirnya menua? Yuk kita pelajari bersama. Adaptasi sel. Saat sel menghadapi tekanan atau perubahan, ia akan beradaptasi. Misalnya, saat kamu sering olahraga, sel ototmu membesar. Ini disebut hipertrofi. Hipertrofi terjadi ketika sel memperbesar ukurannya karena beban kerja meningkat. Contohnya, otot kamu akan membesar jika dilatih terus-menerus karena sel otot menyesuaikan dengan aktivitas berat. Sebaliknya, kalau kamu jarang bergerak, otot bisa mengecil. Itu disebut atrofi. Atrofi adalah penyusutan ukuran sel akibat kurangnya rangsangan atau penggunaan, seperti otot yang jarang digunakan karena terlalu lama berbaring atau tidak beraktivitas. Kadang, sel juga bisa bertambah jumlahnya. Misalnya, saat luka sembuh, sel kulit akan melakukan hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel akibat rangsangan tertentu. Ini sering terjadi saat tubuh sedang menyembuhkan luka, sel baru diproduksi untuk menggantikan yang rusak. Bahkan, sel bisa berubah jenis, seperti sel paru-paru perokok yang berubah jadi lebih kuat. Ini disebut metaplasia. Metaplasia adalah perubahan jenis sel menjadi tipe lain yang lebih tahan terhadap tekanan atau iritasi. Misalnya, sel paru-paru perokok berubah menjadi tipe sel yang lebih tebal agar bisa melawan iritasi dari asap. Adaptasi adalah cara sel bertahan hidup dalam kondisi yang berubah. Ini adalah proses reversibel, bisa kembali normal jika tekanan hilang. Jejas sel. Namun tak semua tekanan bisa diatasi. Kalau tekanannya terlalu berat, sel bisa mengalami jejas atau cedera. Jejas sel adalah kerusakan yang terjadi saat kemampuan adaptasi sel tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan seperti paparan racun, infeksi, trauma fisik, atau kekurangan oksigen. Contohnya, keracunan, infeksi, atau kekurangan oksigen. Contohnya, saat jantung berhenti memompa darah, henti jantung, sel-sel tubuh kekurangan oksigen menyebabkan mereka rusak dan tidak bisa menjalankan fungsinya. Di dalam sel, energi turun, dinding sel rusak, dan bisa timbul radikal bebas. Jika terus berlanjut, sel bisa pecah atau mati. Sel yang cedera akan kehilangan kemampuan menghasilkan energi ATP, menyebabkan disfungsi organel, bokornya enzim, dan pembentukan zat-zat berbahaya radikal bebas yang merusak lebih lanjut. Jejas sel adalah tanda bahwa sel tidak bisa lagi bertahan. Jika kerusakan ringan, sel bisa pulih. Tapi, kalau kerusakan berat atau berlangsung lama, sel akan mati, baik secara teratur apoptosis atau karena kerusakan akut nekrosis. Penuaan sel. Seiring waktu, sel akan menua. Ia menjadi lambat, rusak, dan tidak bisa memperbaiki diri. Penuaan sel adalah proses alami, sel yang menua kehilangan kemampuan untuk membelah, memperbaiki DNA, dan mempertahankan fungsi normalnya. Ini bagian alami dari kehidupan. Sel bisa mengalami degenerasi atau bahkan mati secara teratur. Proses ini disebut apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Ini adalah cara tubuh membuang sel-sel tua atau rusak tanpa menyebabkan peradangan. Proses ini penting agar tubuh tetap sehat. Tapi bila sel rusak secara tiba-tiba, itu disebut nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel akibat kerusakan mendadak seperti trauma atau infeksi parah. Berbeda dari apoptosis, nekrosis bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan di sekitarnya. Jadi, sel itu seperti manusia, bisa bertahan, bisa terluka, dan akhirnya menua. Yuk, jaga kesehatan sel kita dengan pola hidup sehat. Menjaga pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, dan menghindari zat beracun seperti rokok. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa.